Ada satu peristiwa lagi. Suatu ketika ada beberapa orang Yahudi datang ke Padang guna meminta sumbangan untuk panti asuhan. Mereka mengaku Muslim dari Turki. Umat Muslim memberikan sumbangannya dengan penuh antusias. Saya beritahu umat Muslim bahwa mereka ini bukan Muslim, melainkan Yahudi. Terjadilah perbincangan dan akhirnya saya diminta bertanggung jawab untuk membuktikan kebenaran ucapan saya dan saya menyanggupinya. Saya sampaikan satu hal yang khusus kepada seorang teman saya, lalu meminta beberapa orang Muslim untuk memanggil orang-orang Yahudi itu dan memintanya untuk meminta sumbangan dari kami. Ketika orang-orang Yahudi itu datang, terjadilah dialog. Seperti yang telah saya pesankan kepada kawan saya, ketika sampai pada topik yang khas, kawan saya menyinggung Hadrat Isa dengan penuh hormat dan dimuliakan. Mendengar nama Nabi Isa yang sangat dihormati, orang-orang Yahudi itu naik pitam, sehingga salah seorang dari mereka langsung membantah kemuliaan Nabi Isa dan melontarkan caci makian kepada beliau alaihi salam. Mendengar cacian itu, semua umat Muslim tertawa, sehingga terbongkarlah bahwa orang-orang yang mengaku Muslim datang untuk meminta sumbangan untuk panti asuhan sebetulnya bukanlah Muslim, melainkan Yahudi. Kemudian, umat Muslim itu memberikan sumbangan kepada Jemaat Ahmadiyah yang bertujuan untuk menebus kekhilafan karena mereka telah memberikan candah kepada orang-orang Yahudi. Sekarang, umat Muslim itu sadar bahwa orang Yahudi dan Kristen selalu berusaha untuk menghancurkan umat Muslim dan juga menipu demi untuk mendapatkan rupiah. Sebaliknya, orang-orang Ahmadi ini siang malam mengkhidmati Islam dan tidak pamrih apa-apa. Untuk itu, orang-orang Ahmadi ini lebih layak untuk mendapatkan bantuan. Ada seorang penentang kita yang menyebarkan tuduhan bahwa Qur'annya orang Ahmadiyah terdiri dari 40 juz, dan katanya ia melihat sendiri Qur'an 40 juz tersebut ada bersama Maulwi Rahmat Ali. Nauzubillah. Setelah mendengarkan terus-menerus fitnah tersebut, telinga kami terasa merah. Pada akhirnya, saya mengajak beberapa Ahmadi beserta 15 sampai 20 orang penentang untuk pergi ke rumah orang yang menuduh itu. Ia dikabari bahwa kami ingin menemuinya, namun ia bersembunyi. Akhirnya, kami semua berdiri di satu tempat dekat rumahnya. Ia mengira bahwa kami telah pergi. Tidak lama kemudian, ia keluar, dan ternyata kami ada di luar. Saya bertanya padanya, kami datang untuk mencari informasi perihal Quran Ahmadiyah yang terdiri dari 40 juz. Coba Anda jawab, di mana Quran itu sekarang? Di mana pernah Anda lihat Quran tersebut? Mendengar itu, ia mulai berbicara tak tentu. Para penentang yang saya ajak pun dibuatnya gelisah dan malu. Mereka menginterogasinya dengan keras, di mana Quran 40 juz itu? Keringat mengucur dari wajahnya, bungkam 1000 bahasa. Saya mendapatkan kesempatan baik saat itu, lalu saya tabligi para penentang itu dengan penuh kelembutan dan simpati, sehingga mereka mendengarkannya dengan tenang dan penuh perhatian. Suatu hari, ketika saya tengah duduk bersama kawan-kawan, ada seorang terpelajar yang berasal dari keluarga terhormat datang untuk meminta sumbangan. Ia mengatakan bahwa dibutuhkan sumbangan untuk sekolah bahasa Arab dan pembangunan sebuah masjid. Saya bertanya, berapa total uang yang Anda perlukan untuk semua biayanya? Ia menjawab, 4.000. Saya katakan, saya bisa memberikan cek senilai 5.000 kepada Anda. Pemuda tersebut disertai oleh 2 pengajar, seorang editor, dan 2 tokoh kota. Mereka memelas supaya saya segera memberikan cek itu kepada mereka. Saya bangkit, lalu membawa buku Hadrat Masih Maud alaihissalam berjudul Nurul Haq dari dalam kamar. Saya berikan buku itu kepada mereka dan berkata, ini cek dari saya. Silahkan berdialog dengan saya. Jika Anda dapat mengalahkan saya, maka 5.000 rupiah yang Anda butuhkan itu sudah siap. Saat itu juga mereka segera menyusun kepanitiaan untuk mengadakan dialog. Setelah saling berbincang, akhirnya memilih 4 orang yang akan menjadi perwakilan mereka untuk berdialog. Saat itu, Haji Mahmud Ahmad telah berangkat dari Kadian untuk datang di sana. Setelah saya perkirakan waktu kedatangan Mahmud Sab,
saya tetapkan tanggal dialog 8 hari kemudian. Diputuskan bahwa dialog akan berlangsung 2 hari dan bertemakan mengenai kewafatan Isa Al-Masih. Pada hari H-nya, kami berjumlah 35-40 orang berangkat ke sana dengan menggunakan kapal laut. Ternyata untuk dapat menyaksikan dialog diperlukan tiket. Harga tiketnya Rp2, Rp1, dan 8 anak. Baru diketahui juga bahwa jumlah orang yang menyimak dialog sedikit, sedangkan jumlah orang yang ingin melihat Rahmat Ali banyak. Susunan acaranya, pertama, kami akan menyampaikan pemaparan selama 30 menit dengan tema kewafatan Isa Al-Masih. Setelah itu, pihak mereka akan menyampaikan pemaparan selama 30 menit dengan tema masih hidupnya Isa Al-Masih. Setelah itu, 30 menit waktu bagi kita untuk menjawab pertanyaan mereka. Selanjutnya, giliran kita yang bertanya kepada mereka dan mereka akan menjawabnya, lalu melontarkan keberatan kepada kami. Setelah itu, giliran kami berceramah dan akan berakhir acara untuk hari pertama. Pada hari pertama, Haji Sahib akan berdialog mewakili kami. Ketika acara hampir dimulai, saya perhatikan ada 15-20 ulama yang duduk di sekitar kursi saya, tengah diam-diam membacakan sesuatu. Ternyata para ulama itu tengah menjampi-jampi untuk tujuan membungkam mulut saya. Lalu mereka menjampi-jampi dan meniupkannya ke sepah, lalu memberikan sepah itu kepada saya untuk dimakan. Saya menikmati sepah tersebut karena memang rasanya lezat. Ketika tiba waktunya, sesuai kesepakatan kami, Haji Mahmud Sab berdiri untuk menyampaikan pemaparan. Melihat itu, para ulama sangat kesal karena sihir itu ditujukan untuk seseorang. Namun yang berdiri untuk pemaparan ternyata orang lainnya lagi. Pak Haji menyampaikan pemaparan disertai dalil-dalil. Para ulama penentang menyesali kenapa Pak Haji tidak dijampi supaya mulutnya bungkam. Pada hari kedua, sebelum diadakan dialog, saya perhatikan ada 15-20 ulama tengah duduk di sekeliling kursi saya, sambil menjampi-jampi, begitu juga di sekitar kursi Pak Haji Mahmud. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa yang akan tampil hari ini hanya saya saja. Sesuai dengan program kita, Pak Haji Mahmud berdiri, lalu membacakan tasyahud, dan menyampaikan bahwa pada hari ini yang akan menyampaikan pemaparan adalah Maulwi Rahmat Ali. Mendengar itu, para ulama yang duduk di sekitar saya gembira karena mereka telah menjampi-jampi untuk membungkam mulut saya. Lalu, segera mereka meniup 2 sepah dan memberikannya kepada saya untuk dimakan. Saya terima dan langsung saya nikmati. Beberapa menit kemudian, saya bangkit untuk menyampaikan pemaparan. Semakin lama saya berceramah, pengaruh sihir para ulama itu semakin hilang. Mungkin sepah yang diberikan kepada saya berjenis sangat baik, sehingga memberikan pengaruh baik pada tenggorokan saya. Kenyataannya, begitu baik dan lancarnya saya menyampaikan pemaparan pada hari itu, yang mana belum pernah terjadi sebelumnya. Pada penutupan ceramah, saya katakan kepada para hadirin bahwa dalil-dalil yang saya berikan didukung oleh Al-Quran dan hadis. Segenap para sahabat dan imam sepakat dengan saya. Guru-guru Anda tidak bertentangan dengan keyakinan saya. Ulama Indonesia, Haji Abdul Karim, Amir Asad, dan Muhammad Abduh dari Mesir memiliki keyakinan yang sama dengan saya, yakni Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Para ulama Anda yang saat ini tengah duduk di hadapan saya, hatinya sejalan dengan saya. Dan saya berharap mereka dengan berani akan mengatakan kepada para murid dan khalayak umum bahwa masalah ini sekarang bukan pertentangan lagi, melainkan Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Ini merupakan keyakinan semua. Mendengar itu, salah seorang ulama mereka bangkit dan berkata, tentu saja berdasarkan Al-Quran, hadis, dan sabda para sahabat, Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Kami berharap sekarang dialog ini dihentikan dan dianggap sebagai suatu masalah yang selalu dipertentangkan oleh para ulama. Mendengar hal itu, para hadirin riuh. Sebagian penentang yang keras kepala tetap yakin
bahwa meskipun kewafatan Isa Al-Masih telah terbukti, namun secara zahir, para ulama mereka sekurang-kurangnya akan terus mengatakan bahwa Nabi Isa masih hidup. Setelah mendengar pernyataan wafatnya Isa Al-Masih dari ulamanya sendiri, mereka heran kebingungan dibuatnya dan mulai gaduh. Keributan tersebut sebagian kecilnya menentang kita, sedangkan sebagian besar keributan di area acara adalah menentang ulamanya sendiri. Untuk mengamankan suasana, juri yang telah ditetapkan datang kepada saya dan berkata, "Ada resiko suasana semakin gaduh. Mari saya antar Tuan sampai ke tempat tinggal Tuan." Saya katakan kepada beliau, jika masih ada keraguan di benak siapapun berkenaan dengan kewafatan Nabi Isa alaihissalam, maka kami akan bersedia untuk berdialog lagi. Sambil tersenyum, beliau membenarkan pengakuan kekalahan dari pihak musuh. Setelah sampai di tempat tinggal, banyak orang yang datang ke tempat kami untuk bertukar pikiran. Saya pulangkan semua kawan ke Padang dan hanya membiarkan 2-3 orang saja yang menyertai saya. Ketika orang-orang yang melontarkan keberatan itu sudah merasa puas, lalu saya berangkat dari sana. Sebelum saya sampai di Padang, detail prosesi acara telah sampai di tangan orang-orang. Seketika saya turun dari kapal laut, dari berbagai arah terdengar suara-suara yang mengatakan, "Tukang sihir telah datang, tukang sihir telah datang." Mendengar itu, saya tertawa, karena tukang sihir itu sebetulnya ulama mereka lah, yang telah duduk di sekeliling kursi saya sambil menjampi-jampi lalu meniupkan ke arah saya. Namun, mereka juga yang kalah. Saya disebut tukang sihir semata-mata karena sihir mereka tidak berpengaruh apa-apa kepada saya, bahkan saya yang unggul.